Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'aliyyil 'azim adadahu kutiba wa yaktabu 'adadal 'abidin wa taqabbal hadirin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa hifdzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya rahman ya rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah selalu kepada junjungan kita maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah pada malam hari ini sambil menunggu tibanya waktu salat Isya, kita isi iktikaf kita di dalam ini masjid dengan sama-sama kembali kita mengaji kandungan kitab Ummul Bara'i. Allahumma shalli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal hukmul 'aliyu fa haqiqatuhu isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adalan biwasitati taqarruril kiram bainahuma alal ismi. Adapun hakikat hukum adat semalam adalah menetapkan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dari sisi wujud dan ketiadaannya dengan perantara terulang-ulangnya kebersamaan di antara keduanya secara nyata.
Mislu dzalikal hukmu, nah misalnya yaitu bahwa menghukumi ala nari atas api di anahan makhluqatun, bahwa api itu dapat membakar. Fahadza hukmun adiyun. Jadi mun kita mengadahkan, kita menghukumi itulah api itu kalau membanam membakar itu ngaranna hukum adat. Nah, idh ma'nahu anna al-ihraka yaqtarinu bimasyin nari bikasirin minal ajza li musyahadi takarruri dalika al-hissi. Kenapa bisa demikian? Sebab maknanya adalah pembakaran itu terjadi berbarengan dengan tersentuhnya api pada mayoritas benda. Jadi apa aja benda-benda itu dinamakan api itu biasanya kebanyakannya itulah hanyut terbenam. Nah, kenapa? Limusyahadi takarruri dalika al-hissi. Hal itu adalah bukti terjadi karena hanya takarrur tadi berulang-ulangnya. Dan kebanyakan teman-teman jadinya benda itu karena api itu hanyut. Walaysa ma'na hadzal hukmi anna an-nara hiya allati asara fi haraqi ma masahu masalan aw bi tasbih. Nah, jadi hukum ini tidak berarti bahwasanya api nambah pengaruh atau menciptakan pada terbakarnya benda yang tersentuh olehnya, umpamanya tadi di sini. Idhadzal makna dilalatan lil adati 'alaiha aslan. Atau tadi presiden berpengaruhnya itu tadi, mana yaitu memanasakannya tadi karena bahwasanya sabab idhadzal makna yang demikian ini. Nah, maknanya tak la dilalatan lil adati 'alaihi lil adati 'alaihi aslan. Sebab makna yang demikian sama sekali tidak ditunjukkan oleh adat. Wa inna ma wajatu madallat alaihi al-adatul iktan faqat bainal amrayn. Jadi maksimal yang ditunjukkan adat hanyalah kebersamaan antara dua hal yang tersebut tadi. Amma ta'yinu fa'ili dzalika falaysa lil adati madkhalun. Adapun ujar sidin penentu faktor nang bakal benda penentuannya tenang faktor penambang benda tadi. Nah, falaysa lil adati bihim madkhul, maka adat sama sekali tidak terkait dengannya. Nah, wala minha yatalaqa ilmu dzalika, dan tidak bisa diketahui akan yang demikian itu darinya. Wakis ada sayyid akbar, lalu jadi biasakanlah seluruh hukum adat pada kasusnya ini. Kaumnya ta'am masba'an, seperti keberadaan makanan dapat mengenyangkan. Wal ma'i marwiyan, seperti air dapat menyegarkan. Wasyamsi mudhi'atan, seperti matahari itu dapat menyinari. Kemudian wasikin qati'atan, dan seperti landing itu dapat memotong. Wanahwi dalika, dan banyak lagi contoh yang demikian. Ini malayan hasil maka terbatas jumlahnya. Wa inna ma yutalaqqal ilmu bi fa'ili hadzal asal muqarrarati hadhil asya min dalil aqli wan naqli. Pengetahuan tentang ujar kita mempengaruhi dan membarengakan dengan berbagai hal yang tersebut tadi. Nah, yang tersebutnya hanya dapat diketahui dari dalil aqli wan naqli dan dalil naqal. Waqad adbaqal aqlu wa syar'u 'ala infiradil maula. Sementara akal dan syariat telah sepakat atas mandiri adalah infiradil maula jalla wa azza bi iftira'i jam'il kainati umuman. Sementara itulah
nah bahwasanya akal lawan syariat, nah akalnya lawan syariat, nah ini memadahkan telah sepakat menjadi bahasa kita. Nah alal infiradil maula jalla wa azza, bahwasanya Allah jalla wa azza maha menguasai suranganan sidin telah, nah bi ikhtira'i jami'il kainat, dalam menciptakan seluruh perkara yang kainat yang wujud secara umum ini nah umuman nih. Jadi perkara-perkara yang ada ini itu syariat lawan akal sudah sepakat, akal kita lawan hukum syar'i, nah syariat itu sepakat sudah bahwasanya tunggalnya Allah, kesendiriannya Allah Ta'ala maulah segala sesuatu kainat ini secara umum sudah. Nah sidin surangan aja dalam menciptakan seluruh perkara yang ada ini, apa-apa aja nah perkara-perkara urusan-urusan yang ada nih, kejadian-kejadian yang ada nih surangan aja sidin maulahnya ada bakawana. Nah kalau kau minta bantuan lain ada sidin seorang impirot sidin, nah surangan maulahakan menciptakan, nah atas mewujudkan secara perkara secara umum tadi di annahu la asara li kulli ma siwa. Nah karena bahwasanya sebab kadada asar, kadada ujud bakas tuh, nah kadada kemampuan li kulli ma siwa ta'ala, selain pada Allah Ta'ala itu kadada engkau memberi bakas, kadada kawan yang maulah, kadada kawan yang mama menjadikan. Nah jadi sabarataan itu kadada memberi bakas, nah selain pada Allah Ta'ala fi asari ma jumlatan wa tafsila. Jadi perkara apapun itu baik secara global ataupun secara terperinci tafsir, baik dengan jumlah secara keseluruhannya ataupun secara terperincinya, kadada nang kawa memberi bakas, nah kadada nang kawa menciptakan nah perkara apapun selain pada Tuhan. Kayak itu turun di kita. Waqad walata qaumun fitil ahkam. Sungguh ujar sidin segolongan kaum telah galat, telah sesat, nah salah memahami fitil ahkam, memahami akan hukum-hukum adat ini. Faja'aluha aqliyatan wa asnadu wujudakulla asarin min hali majaratil adat annahu yujadu ma'ahu. Nah ada sebahagian kaum nanti salah nih, nah salah di memahami hukum-hukum adat, menganggapnya mereka ini sebagai hukum akli. Nah itu tuh inya madahkan hukum adat ini dianggapnya adalah hukum akal, nah dan menyandarkan wujud setiap asal dalam permasalahan tersebut, nah pada sahabat yang biasanya wujud bersamaan dengannya, imma bitab'ihi au biquwatin au da'at bihi. Jadi sababnya tuh biasanya wujud bersama dengannya, ada kalanya menyandarkan pada tabiatnya, nah ada kala menyandarkan dengan kekuatannya. Nah mana tabiat dan kekuatannya au da'at bihi nang diletakkan padanya. Jadi nah salahnya nih sebagian kaum nih lah, nama anggap hukum adat ini ya hukum akal. Nah salah mandaknya tuh, nah salahnya nih, nah salah memahami hukum adat dinya andak menjadi hukum akal. Karena apa? Karena beranggapan bahwasanya segala sesuatu yang memberi bakas itu dengan tabiat sesuatu yang dijadikannya, dan dengan kekuatan sesuatu nah dijadikannya jadi tatik. Nah maka itu nah anggapannya yang luput. Nah fa'asbahu wa qad ba'u bihausin zamim. Nah sehingga mereka
dalam keterbalikannya, tersalah kebalikannya meyakini bahwasanya bihausin waqad ba'u bihausin jamim wa bid'atin sani'atin fi usuluddin wa syirkin 'adzim. Sehingga tadi mereka kebalikannya meyakini akidah nang rusak dan tercela. Nang bid'ah lagi sani'ah, akidah nang rusak dan tercela lagi bid'ah, nang kaji telah sani'atin fi usuluddin di dalam usul dalam dasar pokok agama. Dan mereka wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kada ada daya dan kekuatan kecuali hanya daya dan kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluhu, aku jasidin kita memohonnya Subhanahu, kita memohon kepada Allah yang Maha Suci, najata ilal mamat, keselamatan dari fitnah-fitnah namanya setakan tadi, minal mudillatil fitan. Kita memohon mujasidin nas'aluhu, kita memohon lawan Allah Subhanahu wa taala an-najata ilal mamat min mudillatil fitan wa ma'rura zahiran wa batinan ala ahdas sunanin bijahi sayyidina maulana Muhammadin. Ujar sidin aku memohon keselamatan dari fitnah-fitnah namanya setakan dan memadomani petunjuk sunnah secara lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bijahi sayyidina maulana Muhammadin, dengan wasilah derajat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amal hukmul aqliyu bahwa ibaratun sementara nangaran hukum akal itu ujar sidin bahwa ibaratun, hukum akal ini adalah ibarat bahasa kita istilah. Istilah amma yudrikul aqlu subutahu aw nafiyahu min ghairi tawaqqufin ala taqarrurin walau wad'i wadi'in. Jadi nangaran hukum akal ini adalah istilah dari hukum nang menetapkan dan penafiannya. Nang menetapkan dan menafiakannya. Ini ditemukan oleh akal. Jadi nangaran hukum akal ini adalah bahasa kita itu sebuah ibarat, sebuah ungkapan, sebuah istilah menetapkan atau mengada-adakan, menafiakan, ditemukan oleh akal. Jadi nama ada imam mengadakan atau meniadakan, nama menemukannya itu akal, akalnya gitu lah. Itu ngaran. Ini ngarannya ungkapan tadi. Min ghairi tawaqqufin ala taqarrurin. Tanpa tergantung kepada pengulang-ulangan. Ini kada bergantung kepada yang pengulang-ulangan tadi. Wala wada'i wadi'in, dan pada putusan syariat kalau ini sudah ditetapkan oleh syar'i kada wala wada'i wadi'in, ini kada ada diputuskan oleh syariat. Kemudian wa hadzal hukmu salisu wallazi ta'arradna lahu bil aslil aqidah. Lalu jadi sini hukum yang ketiga inilah aku jelaskan dalam pembahasan kita. Ini asal akidah, kitab akidahnya. Jadi ujar pengarang musannif menyebutkan dalam kitab Ummul Barahin ini hendak ujelaskan itu jadi ini nang hukum nang ketiga ini yaitu hukum akal ini. Jadi tadi nangaran hukum itu ada taluk lah, ada hukum pertama hukum syar'i, hukum syariat, nang kedua ngarannya hukum adat, nang ketiga ngarannya hukum akal. Hukum adat tadi nang terjadinya berulang-ulang. Tak berulang-ulang kejadiannya itu bila inya api tadi mengenai benda, maka benda itu tak bakar. Itu tak ulang-ulang kejadian yang kayak itu tak, maka disebut adat.
nang salah neng ini ujar sidin ada sebagian kaum nang tersalah tuh, nang tersalah pemikiran, tersalah keyakinan menganggap hukum adat ini hukum akal lain. Hukum akal ini tersendiri. Nangaran hukum akal tadi ujar sidin adalah ibaratun amma yudrikul aqlu subutahu aw nafiyahu. Nangaran hukum akal ini adalah hukum yang menetapkan atau meniadakan, menafiakan, nang mana ditemukan oleh akal tanpa tergantung pada takarrur pengulang-ulangan ataupun ketetapan syar'i. Nah, jadi akal ini mendapatinya. Nah, jadi ujar si akal ada, ujar akal kadada. Ini kada tergantung dengan terulang-ulang kejadian itu, ada. Makanya ini dapat memahami, dapat diterima olehnya. Dan bukan yang sudah ditetapkan oleh syar'i, namun yang sudah ditetapkan oleh syar'i itu kada perlu lagi dipikir-pikirkan. Nah, sudah ditetapkan dalam syariat. Syariat itu kan ketetapan Tuhan, sudah syariat itu ketetapan dalam agama, panduan kita dalam hidup. Ditetapkan sudah ke ini. Itu kada perlu lagi secara akal. Anuannya cukup sudah, karena sudah ditetapkan dalam syar'i. Atau kejadiannya tadi berulang-ulang, itu kan tidak perlu lagi. Nah, di akal-akalan itu di apa ujar kita direnungkan, dipikirkan keberadaannya atau ketiadaannya. Kan menurut adat nih, adat ngarannya tadi hukum adat nih, bilanya kada berselimut nih tuh, bilanya kada berbaju tuh dingin. Yalah, malam tuh nah kita bilanya kada berselimut atau kada berbaju atau kada bertapih tuh dingin, tuh ada. Itu kejadiannya berulang-ulang. Kebanyakan orang apabila inya kada berbaju, kada bertapih, kada berselimut dalam guringnya itu waktu malam itu dingin. Nah, apalagi musim hujan makinnya kan kerasaan dingin, itu adat ngarannya. Nah, ini kada perlu lagi dimasukkan dalam kelompok hukum akal, karena hukum akal itu mengadakan atau meniadakan tanpa kejadiannya terulang-ulang. Ngerti kita lah? Ada nang ini tadi kan yang ulang-ulang, tadi nang kayak api, nang kayak banyu. Kan itu adat kebiasaan, bila kita minum banyu itu hilang dahaga kita. Nah, itu adat. Jangan dipadahkan adatnya hukum akal. Nah, nang salah itu jadi sini kebanyakan ada kaum nang salah memahaminya, memasukkan hukum adat ini ke dalam hukum akal, ke dalam akal. Kita lanjutkan ulang sedikit lagi. Faqauluna, maka ucapan kami ujasidat al-hukmul aqli, hukum akal, ikhtirajun minasyar'i wal adi. Hukum akal dalam akidah ini merupakan ikhtirajun minasyar'i. Nah, bahasa kita itu pengecualian dari hukum syariat wal adi dan hukum adat. Jadi nangaran hukum akal ini pengecualian dari hukum syariat dan hukum adat. Waqad arafta ma'nahuma. Nah, sungguhnya telah ikam ketahui justru kan. Nah, maknanya keduanya tadi kan sudah tahu kita deh. Nangaran hukum syar'i itu sudah ditetapkan. Nangaran hukum adat itu kejadiannya berulang-ulang. Itu telah sudah tahu justru ikam maknanya nang kaita. Nah, wa qauluna yanhasiru fi salasati aqsamin, maka ungkapan kitab asal ini hukum akli ini terbatas dalam 3 bagian. Yakni anna kullama yutasawwaru bil akli, maksudnya sesungguhnya setiap hal yang terna ujar bahasa kita nang mayutasawwaru, anna kullama yutasawwaru bil akli, tiap hal yang tasawurkan, yang tergambarkan di dalam akal, ayyudrikuhu, yaitu didapatinya. Nah, maksudnya berbagai, nah yudrikuhu minaz zawati was sifat, dari berbagai zat dan sifat tadi, wujudiyatan aw salbiyatan. Nah, nang bersifat wujud nih atau nang bersifat salbiyah, bersifat kadada. Nah, au ahwalin qadimatin, atau haliyahnya yang bersifat kadim. Nah,
aw hadisatin aw haliyah yang bersifat hadas baharu la yakhlu an hadhihi salasati aqsam. Ini tidak akan terlepas dari ketiga bagian hukum akal ini. Maksudnya apa? Nah, aila budda lahu maksudnya adalah pasti. Nah, ayat tasifat pasti inya bersifat dengan satu biwahidin minha imbal wujub awil jawaz awil istihalah. Ada kalanya bersifat wajib atau bersifat jaiz atau bersifat mustahil. Nah, ini aja bahasanya sekalinya. Nah, hukum akalnya lah imma wajib, imma jaiz, imma mustahil. Wa qauluna fal wajibu, sedangkan ucapanku di sini qauluhu, nah ucapan kitab nih fal wajibu ma la yutasawwaru bil aqli adamu. Nah, wajib itu adalah hukum yang ketiadaannya tidak tertasawurkan dalam akal. Maksudnya annal wajibal aqli wal amrul ladzi la yudraku bil aqli adamu. Maksudnya sungguh wajib akal adalah yang ketiadaannya tidak ditemukan menurut akal. Yakni imma ibtidaan bil ihtiyajin, maksudnya ada kalanya langsung dipahami dari awal tanpa membutuhkan ila sabqi nazrin, kada tanpa membutuhkan pemikiran dahulu, wa yusamma daruri, maka disebut sebagai ilmu daruri. Kata ayun masalah bil jirmi. Nah, seperti bertempat bagi benda fisik umpamanya tadi fa innal aqla ibtidaan la yudirku ibqaqal jirmi. Nah, sebab akal dari awal ini memahami terlepasnya benda fisik dari mengambil tempat tadi anitahayyus tadi ay akhdihi qadra zatihi minal faraq. Nah, maksudnya adalah mengambil tempat seukuran zatnya dari ruang yang kosong tadi. Wa imma ba'da sabiqin nazar, dan ada kalanya yang dipahami setelah adanya pemikiran. Ada juga nih mengenai hukum akal tadi, ada yang kada perlu pemikiran, bersudah nyata ya diterima oleh akal. Ada juga yang harus memikirkan dahulu, dipahami setelah adanya pemikiran. Wa yusamma nazariyan, ngarannya nazari. Kal kidam li maulana jalla wa azza, seperti kidamnya bagi Allah azza wa jalla. Nah, Allah azza wa jalla ini bersifat kidam. Nah, ini dipikirkan dahulu, hanya kawan dipahami. Fa innal aqla innama yudriku wujubahu lahu ta'ala idh faqara al-aqlu wa arafa ma yatarattabu ala subutil hudusillah azza wa jalla minad dari aw tasallul wa bihi istihala. Karena bahwasanya ujar sedin akal menemukan wajibnya sifat kidam bagi Allah Ta'ala ketika akal melakukan proses berpikir. Jadi akal tadi memikirkan dan mengetahui daur. Ujar kita daur itu perputaran. Nah, berputarnya dan tasalsul ketersambungan yang jelas-jelas mustahil tadi. Nah, muncul dari tatapnya sifat hudus baginya. Fakat Arab tapi hadal inqisamil wajib. Dengan penjelasan ini Anda mengetahui ujar sidin bihadal inqisamil wajib, terbaginya hukum wajib tadi ila daruri wal nadhari. Jadi hukum wajib tadi ada wajib nadhari, ngarannya ada wajib daruri. Nah, wa qauluna, dan ungkapan kitab mengakal perkataan kitab nih, wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Ngaran mustahil itu adalah hukum yang wujudnya tidak tersawurkan di dalam akal. Nah, yakni ayudan imma ibtidaan aw ba'da sabiqin nadhir. Ada kalanya mulai dari awal atau setelah adanya pemikiran, sebagaimana dalam hukum wajib tadi. Jadi kayak itu aja. Ngaran wajib itu ada gambar dalam akal unda, ujar bahasa kita tuh akan kadadanya. Ngaran mustahil itu ada gambar dalam akal unda akan adanya. Nah itu nah adanya atau kadadanya. Nah, jadi adanya atau kadadanya kada gambar dalam akal unda. Nah akan kadadanya. Nah akan kadadanya. Jadi munnya kada gambar dalam akal akan kadadanya itu ngarannya wajib. Nah, wajib pada akal, mun mustahil pada akal itu ngarannya kada gambar dalam akal pikiranku akan ketiadaannya. Nah, itu ngarannya mustahil. Nah,
Kemudian ujar sidin fa misalul awwali urwul jirmi anil harakat. Contoh bagian yang pertama ini urwul jirim adalah sampainya benda nangaran jirim tadi anil harakat. Nah dari gerakan wasukuni dan diam. Ai tajarruduhu anhuma'an. Nah lalu jadi sini maksudnya adalah tajarruduh anhuma ma'an bihaitsu la yujadu bihi wahidun minhuma. Maksudnya jadi sini terlepasnya dari keduanya secara bersamaan. Sekira salah satunya tidak ditemukan padanya. Nah, kenapa? Fa innal aqla ibtida'an la yatasawwaru subuta hadzal ma'na lil jirim. Sebab sungguh akal dari awal kada mentasawurkan, kada menggambarkan. Nah, akal nih kada mentasawurkan tetapnya hal ini bagi benda fisik. Wa misal sani, contoh yang kedua pula. Kaunu zatil aliyah bagi adalah keberadaan zat Allah yang maha tinggi. Nah, jirman. Nah ini nih contoh bagian yang kedua nih, keberadaan zat Allah Ta'ala yang maha tinggi sebagai benda fisik, sebagai jirim. Nah, ta'ala Allah an dzalika uluwan, luhur Allah Subhanahu wa taala darinya dengan seluruh luhurnya. Nah, dzalika uluwan kabira dengan seluruh luhurnya. Jadi kita fa inna istihalat hadzal makna, sebab sungguh kemustahilan hal ini bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, wa innama yudrikuhul aqlu ba'da ay yasbikahu an-nadhara bima yatarattabu ala dzalika minal mustahili wa huwa al-jam'u bainan naqidain. Ini dapat ditemukan ujar sidin oleh akal. Nah, bima yatarattabu ala dzalika minal mustahil. Kawan ini ditemukan oleh akal setelah ia melakukan pemikiran tentang ala dzalika mustahil, tentang kemustahilan yang muncul. Wa huwa jam'u bainan naqidain, yaitu berkumpulnya naqidain pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dua hal yang bertentangan, yaitu adanya zat Allah berupa jirim yang diadakan dan adanya kenyataan zat Allah tidak berupa jirim berdasarkan dari burhan yang ada. Nah, wadzalika, nah penjelasannya adalah biasanya itu annahu qad wajaba, sungguh telah wajib bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, al-qidam wal baqa'u li alla yalzamu dawra wa tasalsul. Wajib Allah Ta'ala bersifat kidam dan baqa li alla yalzamu daur aw tasalsul, agar tidak terjadi daur atau tasalsul. Jadi ada terjadi perputaran dan tasalsul bersambungnya. Laukana ta'ala jirman lawajaba lahu udus. Nah, andaikan Allah Subhanahu wa taala itu berupa fisik, maka lawajaba lahu udus. Nah, maka wajib baginya sifat hudus. Ta'ala Allah an zalika uluwan kabira, maha luhur Allah Subhanahu wa taala nah daripada yang demikian. Lima taqarrara min wujubil hudus. Nah, kenapa? Karena wajibnya sifat hudus bagi likulli jirmin, bagi tiap-tiap benda nang befisik tadi, benda fisik. Nah, nang aran jirim tadi fayalzamu izanan al law kana ta'ala jirman ayyakuna wajibal qidam li uluhiyah. Andaikan Allah Ta'ala adalah benda fisik, maka ia tetap wajib bersifat qidam karena sifat ketuhanannya. Nah, ta'ala an zalika uluwan kabira wa zalika jam'un bainan naqidaini la mahalata. Nah, dan wajib bersifat hudus karena sifat benda fisiknya maha luhur Allah darinya dengan seluruh luhurnya. Hal ini secara pasti merupakan berkumpulnya dua hal yang bertentangan pada satu objek. Faqad arafta wajasidik. Kamu sudah tahu bihadzal inkisam, dengan mengetahui terbaginya hukum mustahil ini nih. Nah, hadzal inkisamul mustahil ila darurin wa nazarin, bersifat daruri dan nazari. Wa qauluhu, dan ungkapan kitab asani wal jaizu, dan nang jaiz ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, adalah hukum nang wujud dan tidaknya sah. Nah, jadi adanya sah dan kadadanya
sah, yakni aydan imma daruratan wa imma ba'da sabiqan nazir. Maksudnya ada kalanya bersifat daruri maupun nazari. Wallahu a'lam bishawab. Ayo berjelasan dulu, minum dulu. Allahumma shalli ala diulang-ulang aja nih. Nah, mau ulang-ulang. Belum lagi masuk ke pengajian sifat yang wajib tadi. Hanya mengaji mengenai hukum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi menjelaskan mengenai hukum wajib. Jadi nanaran hukum kan ada namanya syar'i, ada hukumnya adi, hukum adat, yang ketiga ada hukum akli. Nah akli ini, nah 1, 2, 3 terbagi kepada 3 hukum, 3. Nah ada yang disebut wajib, ada yang disebut mustahil. Ini sampai di sini tadi udah. Jaisnya ada lagi kedua sedikit. Jais yang ketiga. Ini hukum ini. Nah, sedangkan wajib tadi, makna wajib tadi, arti wajib dalam hukum akal itu nang ketiadaannya kada tergambar oleh akal. Itu ngaran wajib akli. Nah, wajib akli. Ketiadaannya tidak tergambar oleh akal. Nah ini namanya wajib akal. Sedangkan mustahil pada akal, nah mustahil pada akal. Tadi kan wajib pada akal, ketiadaannya tidak tergambar oleh akal. Amun mustahil pada akal, kewujudannya mustahil pada akal. Nah ketiga ngarannya adalah jais. Adanya sah, jadi kita boleh sah aja. Adanya boleh, tiadanya sah juga. Nah jadi ada dan tiadanya boleh ada, boleh kada. Ini ngarannya aja jais. Ini jais menurut akal. Nah jadi pembahasannya ini aja hukum akal tadi. Cuma tadi kita sudah paham ngaran hukum adat ini kejadiannya itu berulang-ulang. Nah namun diyakini tadi yang berulang-ulang itu semuanya dijadikan oleh Tuhan buat. Nah sedangkan hukum syar'i ini sudah ditetapkan, hukum wad'i ngarannya. Nah ada ini hukum takarrur, berulang-ulang. Ya karena berulang-ulang disambut hukum adat. Cuman yang galatnya tadi ujar sidin galat nih. Nah galat ujar kita salahnya di sebagian kaum itu berpikiran karena menganggap hukum adat ini hukum akal. Nah ini salahnya juga. Nah hukum akal, padahal hukum adat, hukum akal, hukum akal. Jadi akal tadi ada yang disebut nazari, ada yang disebut daruri. Pertama daruri. Daruri ini kadang membutuhkan pemikiran. Kadang perlu berpikir dulu, udah langsung menerima akalnya tadi. Nah ada nazari ini dilihat dulu, dipikirkan. Nah lalu kawat inya akalnya menerima atau menolaknya. Nah itu hukum nazari. Nah contoh tadi Allah Ta'ala
wajib bersifat kidam, ya lah, kidam ya. Nah, wajib bersifat kidam. Nah, ini hukum nazari itu loh, dilihat dulu, melihat alam dulu, bujur, ujar sedikit. Muninya alam ini ada, pasti ada nama ulahnya. Bilanya ada nama ulahnya, berarti nama ulah itu wajib bersifat ada, dan wajib adanya itu dahulu pada yang lain, dahulu pada yang diulahnya. Kan tuh akal kayak itu berpikirnya sendiri dahulu, maka disebut nazari tadi. Nah, karena apa? Karena tadi pemahaman kidam ini, nah, akan menolak akan daripada daur dan tasalsul. Tasalsul ini bahasa kita berantai. Misalnya ulun diulah ke Subur, Pak Haji Subur diulah Hendra, Hendra diulah Ustadz Jena, Ustadz Jena diulah, harus saja gitu. Nah, sampai akhirnya nampak hujungan ke terakhir tadi bahajat lawan ulun dulu nama ulahnya itu ngarannya, nah berantai, bersambung. Jadi A mulah B, B mulah C. Jadi adanya A tadi diulah oleh B, adanya B diulah oleh C, adanya C diulah oleh D, adanya D diulah oleh E, adanya E diulah oleh F, adanya F diolah Z, adanya Z diolah sampai ke Z tadi. Z adanya diulah oleh si A. Ini berantai namanya. Nah, berantai kan ada bapak pagatan, ada tarus nama ulahnya. Nah, itu tertolak kidam. Ini pemahaman dulu sidin paham mengenai tasalsul, sidin paham mengenai daur. Daur ini kita memutar. Nah, ya tadi ulun mula pesubur, pesubur mula ulun. Berputar ke ini ya, karena dia bapak. Nah, sedangkan berantai ini kan bapak pagatan, nah bersambung ya. A mulah B, B mulah B, C, C mulah D, D diulah oleh F, F diulah G, gitu sampai ada di bapak ujung. Nah, ini kemustahilan. Nah, kemustahilan. Jadi paham kita dengan daur, paham dengan kita tasalsul. Tasalsul tadi rantai, sedangkan daur kita putar. Nah, lalu tumpur, tadi jadi sukses daur. Nah, ini kita pahami bagaimana. Nah, kemudian tadi nangaran wajib tadi nangaran wajib tadi wajib pada akal, ketiadaannya kada diterima oleh akal. Akalku atau menerima Tuhan tuh kada ada. Nah, aku kada kalau akalku atau menerima Tuhan tuh kada ada. Mustahil sidin kada ada, wajib sidin ada, kan ada. Nah, kalau ini mustahil kalau pada hukum akal, keadaannya mustahil. Nah, bahwasanya mustahil pada akal tadi, nah ketiadaannya mustahil pada akal. Mustahilnya Tuhan itu kan ada. Akalku kan menerima, Tuhan itu kan ada. Nah, Tuhan itu ada. Nah, ini adanya mustahil pada akal. Amun inya wajib pada akal, akalku kada menerima. Nah, akalku ada menerima akan ketiadaannya. Amun yang mustahil jadi akalku kada menerima akan keberadaannya. Mun Tuhan macam ada, nah lain pada dan Tuhan ada mustahil. Nah, ada sini aja saudara. Jadi nang ada ini jais ngarannya. Adanya sah, adanya sah. Berarti makhluk apa hukumnya? Dalam pandangan ilmu akal, makhluk ini berataan hukumnya jais. Setiap nang jais itu kada wajib keberadaannya, keharusan saja. Jadi nangaran makhluk tuh hendak ada kah, kada ada kah. Tuh kena sampai kita pengajian pembicaraan mengenai bicara masalah taksirnya kudrat kan, taksir kudrat. Nah, kayak ini kan ada yang disebut tanjizi. Jadi kudrat ini petujuh anuannya. Nah, ada yang disebut solohe kadim. Artinya kita dari ajali, jangan ajali.
Nah, dari ajalinya soalnya sudah ini kudrahnya sidin. Nah, ada lagi nang disebut ujar bahasa kita itu apa ngaranna ta'alluq qudrat di nang disebut sulhul hadas tuh. Nah, tanjizi hadas. Nah, tanjizi hadas. Nah, jadi tanjizi hadas ini ujar kita nang satu tanjizi hadas nih ada nang disebut ini maksud nang ketujuh tadi. Jadi ada suluhi qadim, ada tanjizi hadas, ada tanjizi idhafi. Nah, nang ini disambat nih tanjizi hadas nih. Nah, nang kaya bahasa kita itu nang asalnya pas hubur ini kadada. Asalnya kadada nih. Asalnya kadada. Imbah itu diadakan. Nah, imbah diadakan, dikadadakan pulang. Imbah asalnya kadada, itu diadakan. Imbah itu asalnya ada, kadada asalnya diadakan. Imbahnya diadakan, dikadadakan pulang. Imbah dikadadakan pulang, diadakan pulang, dibangkitakan. Ini kajian dalam kudrah karena sampai di dalam kitab ini kita mengulang-ulang. Nah, ada pulang nangaran suluhi. Nah, nangan tanjizul hadas tadi suluhil qadim dan tanjizul hadas ya nang kayak ini ujar bahasa kita nang baharu ning ini nih. Nang baharu ini nangaran baharu teh ada nang asalnya kadada itu ada. Imbah itu asalnya nang ada itu pulang dikadada akan pulang udah sini ini baru beratan. Jadi kita ini asalnya kadada itu ada abah rumah kita kawin lalu kita diadakan Tuhan. Nah, lalu ada kita. Imbah ada kita itu dikadada akan pulang udah sini. Nah, imbah dikadada akan sini pulang karena dibangkitkan Tuhan pulang kita dari kubur. Nah, ini adanya tanjizul hadas. Nah, kaitan dengan nang ilmu akal ini kan ilmu akalnya. Jadi akalnya itu meyakini ini perlu ilmu nazari pemikiran lawan perenungan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan bersifat qidam. Nah, qidam ini diperkuat tadi dengan pemahaman mengenai tasalsul dan daur. Tasalsul dan daur. Jadi wajibnya Allah bersifat qidam karena menolakkan meniadakan akan tasalsul dan daur tadi. Jadi daur tadi wujud kita berputarnya, tasalsul tadi berantainya. Nah, jadi kadada nangaran Tuhan itu ada soranganannya yang bersifat qidam tadi, maka tertolaklah daur dan tasalsul tadi. Amun kita ini ya tadi adanya disebabkan ada nang lainnya. Nah, kemudian wa misalu zalika wa qaulul jaiz ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, yakni bahwasanya nangaran jaiz itu sah pada akal wujudnya dan kadadanya, yakni aydan kaitu jua imma daruratan wa imma ba'da sabiqin nazir, bisa secara daruri atau imbah berpikir dahulu. Jadi ngarannya nazari tadi. Ini pamisalul awiti satul jirmi bi khususil harakat masalan. Misal yang pertama bersifatnya benda fisik tadi dengan kekhususan gerak. Misalnya fa innal aqla yudriku ibtidaan sihata wujudi hadil harakati wa sihati adamiha lahu. Nah, jadi akal tadi mendapatinya dalam pemulaan sahnya adanya gerak tadi dan sah kadadanya pulang gerak tadi. Nah, itu di dalam pengajian ilmu tauhid, ilmu usuluddin di dalam kitab Umul Barahin ini. Mudah-mudahan kita makin hari makin diberi oleh Allah kemudahan dan kepahaman di dalam ilmu kajian ilmu usuluddin ini.
Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, dosa suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Allah, matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatibah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum diakhiri, ada pengumuman Fastabiqul Khairat, ajakan kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hendak ikut bersama-sama kita melaksanakan tirakat menyambut bulan Ramadan yang mulia sesudah nisfu Sya'ban, dalam arti insya Allah bertepatan pada tanggal 3 bulan Maret yang akan datang, itu bertepatan hari Minggu sekitar jam 7 menjelang jam setengah 8 kita akan melaksanakan ziarah tirakat, ziarah ke makam para orang-orang saleh dan para aulia-aulia yang ada di Kalimantan Selatan ini. Jadi yang hendak umpat silakan, baik pakai kendaraan pribadi, mobil ataupun berjamaah atau bahasa kita berombongan. Insya Allah rutenya kita akan ziarahi, satu di Sekumpul, kedua Bagus Kumpul, kedua adalah di Kelampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu Kelampayan, terus menuju hulu sungai, yaitu Kerantau, Tatak Muning Rantau, Kadatu Sanggul. Kemudian terus lagi sampai ke Kandangan, ke makam, ke kuburnya Tuan Guru, Guru Kapuk. Kemudian terus lagi ke makam Datuk Taniran. Kemudian terus lagi sampai insya Allah ke makam Alikatum. Terus lagi insya Allah menuju Amuntai ke wadah kubur guru kita, Guru Kiai Asmumi, yaitu Guru Danau Panggang. Jadi terakhir rutenya ke sana, B-nya sempat sampai ziarah nanti ke Matulakan makam Tuan Guru Al-Arif Billah Syekh Muhammad Nafis Alwa menyesampat. Jadi makanya waktunya pagi berangkatnya. Jadi jam 7-an setelah guru datang dari pengajian di Masjid Al-Manar subuh, pagi jam 7 berangkat di masjid, beli ke rumah, langsung siap berangkat untuk ziarah tirakat Ramadan. Jadi ziarah ini hanya setahun sekali bersama rombongan. Jadi Bapak Ibu hendak umpat bisa mempersiapkan jauh-jauh hari akomodasi, artinya dalam keberangkatan tersebut. Jadi silakan nantinya jam 7 pagi sudah berada di wilayah Pondok Pesantren Nurul Muhyiddin, baik mobil pribadi atau mencarter mobil, terserah mau bis mau minibus, ya silakan. Niatnya satu aja, niatnya kita mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah, barakat kita berziarah ke makam-makam para wali, para orang-orang saleh. Dan yang lain-lain itu salah aja hajat-hajat pribadi itulah, cuma niat kita kebersamaan berangkat itu mudahan kita di akhir penghujung hidup kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman. Jadi
jadi kegiatan ini akan dilaksanakan mungkin setengah bulan lagi, ya, yaitu sesudah nisfu Sya'ban. Jadi malam minggu ini itu bertepatan malam separuh bulan Sya'ban. Hari Minggu kita nisfu, ya itu tidak mungkin kita berangkat karena puasaan. Nah, jadi setelah nisfu seminggu, nah baru hari Minggu akan datangnya tanggal 3 bulan Maret. Insya Allah kita sama-sama berangkat dari ziarah ke makam-makam wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke makam-makam orang soleh. Itu aja ajakan kebaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kami pun di Pondok Pesantren malam minggu ini akan mengadakan, nah itu wiridan bersama, kegiatan amal ibadah sebagaimana lazimnya kebiasaan yang kita lakukan setiap tahun pada separuh bulan Sya'ban. Kita melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah, kemudian diiringi dengan sembahyang sunat taubat. Setelah sunat taubat dilanjutkan dengan sunat hajat. Setelah melakukan sunat hajat dilanjutkan dengan membaca Yasin sebanyak 3 kali dengan niat yang berbeda-beda yang dipimpin oleh imam. Kemudian waktu Isya sampai, salat Isya berjamaah. Sesudah salat Isya berjamaah ba'diyah Isya, maka dilanjutkan dengan sembahyang sunat tasbih 4 rakaat. Nah, setelah itu masing-masing beramaliyah, beribadah, nah dengan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin dan banyak lagi wirid-wirid yang lain yang kita dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Di antara kemuliaan dan keutamaannya, malam nisfu Sya'ban adalah malam kemuliaan. Siapa yang menghidupkan, menurut di dalam tafsirnya Imam Syuuti itu disebutkan, siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, maka dosanya setahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setahunan tuh malam nisfu Sya'ban. Siapa yang menghidupkan malam Jumat, maka semingguan dosanya diampuni oleh Tuhan. Siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka seumur hidup dosanya diampuni oleh Tuhan. Nah, jadi mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur, diberi kesehatan, diberi kelapangan, ayo kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amal ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh guru-guru kita, salafus saleh kita di masa-masa lalu. Dan insya Allah ini terus akan kita laksanakan sampai akhir hayat hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta ridha, minta ikhlas, ampun maaf lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya